Makanya taraweh para sahabat itu setelah salam dari 2 rakaat istirahat dulu. Kenapa kok harus istirahat? Ya karena memang lama gitu ya. lama gitu. Sampai lama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman yang sedang menunggu datangnya waktu berbuka. Saya Yurfan. Kita kembali di kajian sambil nunggu maghribnya podcast Ren di hari ketiga puasa kali ini. Dan seperti biasa di edisi spesial bulan Ramadan sambil nunggu maghrib, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ustadz Aceng Abdul Qadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih kita ditemani lagi oleh Ustadz Aceng Abdul Qadir. Dan di episode kali ini saya mau ngajak ngobrol, ngajak diskusi atau belajar dari Ustadz Aceng Abdul Qadir terkait tarawih. Ya. Ini sholat sunat yang mungkin juga teman-teman podcast Ren sudah sering melaksanakan setiap Ramadan. Tapi mungkin gak semuanya sebenarnya tahu gitu ya apa sebenarnya sholat tarawih. Nah, saya mau mulai dari situ dulu nih. Sebetulnya sholat tarawih itu apa sih? Sholat tarawih ya. Kita secara lafadznya tarawih, tarawihu. Tarawihu itu kalau kata anak santri itu sigot muntahajumu, gitu. Mafa'ila gitu. Ya, sigot muntahajumu itu lafadz yang maknanya itu banyak sekali tak terhingga gitu. Sehingga dan tarawih itu mufradnya adalah roihatan, rohayaruhu roihatan. Apa itu roihatan? Kalau kita kembali lagi ke bahasa Arabnya itu roihatan itu istirahat. Makanya istirahat. Gitu. Istirahat itu berarti rehat gitu ya. Biar nyaman dulu gitu. Rehat biar nyaman. Ya. Makanya tarawih para sahabat itu setelah salam dari 2 rakaat istirahat dulu. Kenapa kok harus istirahat? Ya karena memang lama gitu ya. lama gitu. Sampai lama gitu. Ya sampai 1 kali khataman itu tarawih itu. Makanya namanya tarawih gitu. Jadi sholat sunat yang dilaksanakan tapi juga ada berjeda istirahat gitu ya. Ya itu secara lapar banyak gitu ya. Secara lapar. Kalau secara syariat atau istilah itu sholat sunnah pada malam bulan Ramadan gitu. Ya yang dilakukan 20 rakaat, tapi ada juga yang melakukan 8 rakaat. Itu dari ada hadis yang disepakati dari hadis Ibnu Abbas, man koma, biasanya kita dengar man soma, ini man koma Ramadana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dzambih gitu kan. Nah, ada yang soma, ada yang koma gitu. Kalau soma puasa sama kan ya? Sama semuanya, cuman koma dengan soma. Kalau soma puasa, kalau koma, kalau menurut Imam Nawawi itu adalah yang dimaksud tarawih. Tarawihnya ya. Imam Nawawi dalam Syarah Muslimnya dikatakan koma itu ya tarawih gitu. Jadi sholat malam Ramadan itu tarawih. Dari situ dalil kesunahan sholat tarawih pada malam bulan Ramadan. Ya. Nah, ini juga menarik karena sebetulnya sholat tarawih itu adalah sholat yang khusus gitu ya dilakukan hanya pada bulan Ramadan gitu ya. Beda dengan kayak duha, dia ada khususnya, tapi setiap apapun bisa dilakukan, yang penting waktu duha gitu ya. Tahajud juga sama, hajat, istighfar dan seterusnya. Nah, kalau sebetulnya ada alasan khusus nggak kenapa tarawih itu hanya di malam Ramadan? Ya, kalau secara dalil jelas ya, kita mauquf berarti gimana dari sananya. Betul. Man qoma Ramadan ya. Udah ada tasis Ramadan, ada spesifikasi di Ramadan, sehingga tidak bisa kita melaksanakan tarawih di bulan yang lain gitu ya. Nanti menyalahi. Untuk sholat sunnah sendiri kan ada yang per hari, per tahun gitu, seperti hanya puasa gitu. Puasa ada per tahun, per minggu, Senin Kemis, per hari bahkan juga ada, atau Daud gitu kan, dan sebagainya. Nah, ini termasuk sholat sunnah yang agendanya itu setahun sekali. Insidental gitu ya. Insidental hanya gitu. Ramadan tuh. Hanya Ramadan. Maka karena sekali inilah spesial gitu. Makanya sunnah muakkad ini ya. Bahkan ada yang mengatakan sunnah kifayah berjamaahnya itu. Sehingga ketika
ada kampung yang tidak melaksanakan berjamaah salat tarawih ya berarti dosa gitu dalam menurut Imam An-Nawawi seperti itu gitu. Oke, ini menarik nih, nanti ini mau masuk ke yang tadi soal berjamaah tarawih sebagai sunat kifayah gitu ya. Nah, ini ada yang ini juga menjadi menarik nih soal tarawih, karena sholat sunat yang memang secara praktis gitu ya dilakukan secara berjamaah. Gitu. Secara praktikal dilakukan secara berjamaah, beda dengan kayak duha, tahajud gitu kan biasanya memang kita melakukannya munfarid gitu ya, sendiri-sendiri. Nah, ini ada alasannya nggak kenapa? Alasannya mengacu pada kisahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ya, karena sholat tarawih ini terlihat tidak kompak gitu kan. Jadi untuk mengkompakkan gitu. Tidak terlihat kompak, ada yang biasanya tarawih itu berjamaahnya per kelompok 6 orang gitu, enggak berjamaah dalam satu masjid satu imam enggak. Nah, Sayyidina Umar punya ijtihad sendiri, dijemaahkanlah, berjamaahkan gitu. Dan mengacu kepada hadis kam bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Tetapkanlah oleh kalian, selalulah oleh kalian, peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnahnya khulafai rasyidin. Ya, dan Sayyidina Umar ketika melaksanakan ini tidak ada yang mengingkari, semuanya sukut, semuanya diam ya, sehingga itu menjadi hukum dalam ilmu fikih. Ini berarti menarik ya, istilahnya dalam konteks kepemimpinan Sayyidina Umar kan memang banyak sekali hal-hal yang dirumuskan untuk menjawab juga perkembangan situasi ya gitu. Oke, baik. Ini sebetulnya masih ada lagi pertanyaan lain soal tarawih, tapi untuk sekarang kita cukupkan dulu, Ustaz. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga setelah lebih paham soal sholat tarawih, nanti sholat tarawihnya lebih rajin, lebih khusyuk, dan lebih dinikmati dalam proses pelaksanaannya. Terima kasih. Selamat berbuka puasa dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.